Lord God Almighty, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, come before you this morning. kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. We ask you now to speak to us through your word. Tuhan, kami minta Engkau berbicara pada kami melalui firman-Mu, Speak to our hearts. dan bicara pada hati kami, Speak to our lives. bicara pada hidup kami, Change us. ubah kami. Let us know you're with us. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan dirimu bahwa Engkau beserta dengan kami. Let us know that you are in our midst. Tuhan, nyatakan pada kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Let us know that you love us. Tuhan, nyatakan pada kami bahwa Engkau mengasihi kami. Let us know that you've chosen us. Tuhan, nyatakan pada kami bahwa Engkau sudah memilih kami. Let us experience your power. Tuhan, biar kami bisa mengalami kuasa-Mu. Let us experience your Biar presence. kami bisa mengalami hadirat-Mu, Tuhan. Let us experience the kingdom of Tuhan, God. biar kami bisa mengalami kerajaan Allah itu. Let us experience the truth. Tuhan, biar kami bisa mengalami kebenaran itu. Let our lives be transformed. Biarlah hidup kami bisa ditransformasikan, Tuhan. Let us come nearer to Tuhan, you. biar kami bisa mendekat padamu, Tuhan. May your spirit fill us today. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami pagi hari And ini. your spirit fall upon us Dan today. biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami pagi hari And ini. your word transform us. Dan biarlah firman-Mu mentransformasi kami. That we would be filled with hope, Tuhan, biarlah kami dipenuhi oleh pengharapan itu. filled with your peace, Dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu, Tuhan. and filled with your joy. Dan biarlah kami dipenuhi oleh sukacita-Mu, Tuhan. That we could serve you, Supaya kami bisa melayani Engkau. and we could be your witnesses Supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan. wherever we go, Kemanapun kami pergi, Tuhan. in word and deed, Dalam perkataan maupun perbuatan, Tuhan. by the power of your spirit Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. and the authority of your name, Dan otoritas nama-Mu, Tuhan. for the purpose of your kingdom Untuk tujuan kerajaan-Mu, Tuhan. and for your glory, Dan Lord. untuk kerajaan, untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. So I say today, bless us, Lord, Tuhan, saya bilang hari ini berkati kami, Tuhan. that we may be a blessing. Supaya kami bisa menjadi berkat juga. Fill us, Lord, Tuhan, penuhi kami, Tuhan. that we may overflow to those around us. Supaya kami bisa berlimpah ruah pada orang sekitar kami juga, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih, In Tuhan. Jesus' name we Dalam nama pray. Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. I want us to read a verse out of Psalms 110. Kita akan baca dari Mazmur 110. Mazmur 10. 110. Oh, 110. Benar, 110. Mazmur 110, Saudara. And it's going to be just the first few verses there. Jadi itu di beberapa ayat awalnya. If you have your Bible, please open it. It's very important to see these words that are written in the Word of God. Kalau saudara bawa kitab, tolong dibuka karena sangat penting untuk melihat firman Tuhan ini. I'll read it first and then Cass can read. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. Your people shall be volunteers in the day of your power, and the beauties of holiness from the womb of the morning. You have the dew of your youth. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. Oke. Dari Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Amen. One other verse in Mark chapter 1, verse 14 to 15. Kita buka lagi Markus 4. Markus 1, Mark chapter 1, 14 to 15. 14 dan 15. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Markus 1 14 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. We want to ask a question this morning. It's a question that we've asked before, but we're going to ask it again. Kita akan bertanya pertanyaan, di mana pertanyaan ini sudah ditanyakan sebelumnya, tapi kita akan bertanya lagi pagi ini. What is the gospel? Apa itu Injil?
What is the gospel? Apa itu Injil? Now, before you answer that question, let's look at some different aspects so we can understand what it actually means. Jadi sebelum saudara jawab, kita akan melihat beberapa aspek supaya kita tahu artinya Injil itu apa. Before you jump to your mental conclusion of what the gospel is, let's look at some facts about the gospel to see if we have it correctly in our minds. Sebelum saudara mempunyai kesimpulan jawaban saudara mengenai Injil itu, mari kita lihat beberapa fakta supaya saudara bisa mempunyai pikiran yang lebih jelas mengenai Injil itu. Okay, so the first thing we need to look at is the word gospel. The word that's used in the Bible is the word euangelion. Jadi kata Injil itu di firman Tuhan itu dipakainya euangelia itu. This is a Greek word that was used in ancient times outside of the Bible. Jadi ini adalah bahasa Yunani yang dipakai di luar Outside of the Bible. Di luar Alkitab. And so sometimes it can help us to understand the words in the Bible by looking at the ancient context where they used those words in other places. Jadi kadang-kadang kita bisa mengerti lebih jelas dengan melihat konteks pada waktu kata itu dipakai gitu ya, konteks kehidupan pada waktu kata itu dipakai. So this word was used in the ancient Greek culture for a sort of an announcement. Jadi sebenarnya kata ini dipakai di dalam kebudayaan waktu itu, kebudayaan Yunani kuno sebagai suatu pengumuman, Like a proclamation. seperti suatu proklamasi. And it's a proclamation of great tidings, good news. Jadi suatu proklamasi menyatakan suatu berita yang besar, berita yang baik. But it also often has this feeling of proclamation. Tapi di sini juga ada suatu perasaan suatu seperti proklamasi itu. An announcement. Suatu pengumuman, Something that has happened. sesuatu yang sudah terjadi, Not just a normal thing, bukan sesuatu yang normal-normal aja ya, but something great. tapi sesuatu yang luar biasa. Like, for example, they would say that there is a gospel of the new King Caesar is born. Jadi seperti mereka akan bilang bahwa ada Injil, ada kaisar baru telah lahir. So for them, the new King Caesar was born. This is the gospel in ancient Rome. Jadi waktu mereka kasih pengumuman bahwa nih seorang raja telah lahir, itu adalah suatu Injil ya, Injil pada waktu pada zaman Romawi itu. So in fact, the gospel oftentimes would have been Caesar, the new Caesar is Lord. Jadi pada waktu zaman itu, Injilnya yang disebut Injil adalah seperti pengumuman bahwa nih raja baru telah lahir, dialah sebagai Tuhan, dianggapnya sebagai Tuhan. So it's an announcement. Jadi pertama itu sebagai pengumuman, It's a proclamation. sebagai proklamasi, Oftentimes of something of great significance. sesuatu yang mempunyai arti yang luar biasa, yang penting gitu ya, Having to do with the kingdom. dan berhubungan dengan kerajaan. And it's good news. Dan itulah berita baik itu. So we see in the New Testament when they use this word gospel, Jadi kita lihat di Perjanjian Baru pada waktu mereka memakai kata Injil ini, it's not accidental. itu adalah suatu bukan kesengajaan. Because we see that the gospel of Jesus Christ is exactly that. Karena kita lihat bahwa Injil Yesus Kristus adalah ya seperti itu. Number one, it is a proclamation. Jadi yang pertama itu adalah suatu proklamasi, It is an announcement adalah suatu pengumuman that Jesus Christ is Lord. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. This is the first point of the gospel. Itu adalah satu poin pertama daripada Injil. It's very important to understand this. Sangat penting untuk mengerti ini. The first point of the gospel Poin pertama dari Injil is that Jesus Christ has been declared as Lord. bahwa Yesus Kristus sudah dideklarasikan sebagai Tuhan. He is on the throne. Dia bertahta di tahtanya. There is a new king. Ada raja baru, There is a new Lord. ada Tuhan baru, There is a new power. ada kuasa baru, There is a new authority. ada otoritas yang baru. So instead of Caesar is Lord, Daripada kaisar yang adalah Tuhan, there was a new announcement tapi ada pengumuman baru of great significance yang penting, with royal implications, yang mempunyai implikasi kerajaan, of great news for all men. dan itu adalah berita baik buat semua orang.
Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. We can see this in the Gospel of Luke, chapter 1, Kita bisa lihat ini di Injil Lukas ayat 1. verse 30, around verse 30, let's see. Yeah, let's look at verse 30. And we'll go on verse 30 to 33. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Oke, jadi Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." In the very beginning of Luke's gospel, Di paling awal Injil Lukas ini, what is declared is that the new king has come. sudah dideklarasikan bahwa raja baru itu sudah datang, And he is Lord. dan dia Tuhan, And he has a kingdom. dan dia mempunyai kerajaan, And he will reign in power. dan dia akan berkuasa di dalam kekuasaan, And he will reign over all. dan dia akan berkuasa atas segalanya. This is the first point of the gospel Inilah adalah poin pertama daripada Injil itu, for everyone. buat semua orang. Don't ever forget it. Jangan sampai lupa. This is the beginning of the gospel. Inilah awal daripada Injil, That Jesus Christ is Lord. bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, That the Son of God has come into this earth. bahwa anak manusia itu anak Tuhan itu telah datang ke dunia. He became a man. Dia menjadi manusia, He was granted authority. dan dia diberikan otoritas, He was granted a dia kingdom. diberikan kerajaan, He died on the dan cross. dia mati di kayu salib. He rose from the dead. Dia bangkit dari kayu salib, And he is exalted at the right hand of dan God dia ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa as Lord. sebagai Tuhan. Mark 1. Markus 1 It says here the time that after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. What is the gospel? The kingdom of God. Apa Injil itu? Injil itu adalah kerajaan Allah. He's saying the time is fulfilled. Di di Markus 1:14 itu dikatakan bahwa 15 katanya waktunya telah genap. And the kingdom of God is at hand. Dibilang kerajaan Allah sudah dekat. Well, what does it mean the kingdom of God is at hand? Apa artinya kerajaan Allah sudah dekat? But that the king has come. Tapi rajanya sudah datang. And what does it mean that the king has come? Apa artinya rajanya sudah datang? There's a new authority. Artinya ada otoritas baru, There's a new power. ada kekuasaan baru, And there's a new confrontation. ada suatu konfrontasi yang baru juga. You've got to understand, in the book of Acts, when they preached, Saudara mesti mengerti di kitab para rasul pada waktu murid-murid itu berkhotbah, the first time after they received the Holy Spirit on the day of Pentecost, the first time that the gospel was preached was by Peter. di kisah para rasul pada setelah murid-murid yang menerima Roh Kudus, murid pertama yang berkhotbah Injil itu adalah Petrus. And we can see in his preaching that the very center, the very theme of his message was this, that Jesus Christ is Lord. Dan kita bisa lihat kalau kita baca di khotbahnya Petrus pertama itu, tema dasarnya, tema utamanya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Listen to this in Acts chapter 2 verse 36. Kalau sudah lihat di kisah para rasul 2 ayat 36, It says, therefore, let me go back up a little bit. For verse 34, for David did not ascend into heaven, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ.
Oke, jadi di khotbahnya Petrus pertama kali itu di Kisah Para Rasul 2:3-4, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. This was the central message he preached on that day. Ini adalah tema utama yang dikhotbahkan Petrus pada hari itu. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. And this is the message that caused the people to be cut to the heart and say, what should we do? Dan pesan inilah yang membuat, yang menusuk ke hati orang-orang yang mendengarnya pada hari itu. Mereka bilang, apa yang harus kami lakukan setelah mereka mendengar pesan itu? And this is the message that Jesus preached in Mark 1:15. Dan inilah pesan yang dikhotbahkan oleh Yesus di Markus 1:15 itu. Where he says, repent, for the kingdom of God is at hand. Jadi Yesus katakan waktunya telah dekat, bertobatlah. Why repent? Kenapa bertobat? Because the kingdom of God is at hand. Kenapa bertobat? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Why were they cut to the heart on the day of Pentecost? Kenapa khotbahnya Petrus itu menusuk benar-benar hati mereka pada hari Pentakosta itu? Because Jesus Christ is Lord. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. That means there's a direct confrontation with us, Itu artinya ada suatu konfrontasi langsung dengan kita, with our lifestyle, dengan gaya hidup kita, with what we're thinking, dengan cara berpikir kita, with what we're saying, dengan apa yang kita bicara, with what we're doing. dengan apa yang kita lakukan. There's a Lord, Ada Tuhan, a new Lord, ada Tuhan yang a baru, new King, ada Raja baru. and that means we must face Him. Dan itu artinya bahwa kita harus berhadapan dengan Dia. There's a kingdom, Ada kerajaan, a real kingdom, kerajaan yang benar, and you must face it. dan engkau harus berhadapan dengan kerajaan yang benar itu. This is the first point of the gospel. Dan ini adalah poin pertama daripada Injil. It's always the first point of the gospel. Dan ini selalu adalah poin pertama daripada Injil. That there's a Lord. Bahwa ada Tuhan, It's Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. And you must face Him. Dan engkau harus berhadapan You dengan must Raja baru ini. deal with Him. Engkau harus berurusan dengan Raja baru ini. Because He has authority over heaven and earth. Karena Raja baru ini mempunyai otoritas atas surga dan bumi. Even over your very thoughts. Bahkan sampai dengan pikiran saudara sendiri. He is not the Lord over Jakarta. Dia bukan cuma Tuhan atas Jakarta. He is not the Lord over Indonesia. Dia bukan hanya Tuhan atas Indonesia. He is not even the Lord just over the world. Dia bukan hanya Tuhan atas dunia aja. He is the Lord over heaven and earth. Tapi dia adalah Tuhan atas surga dan bumi. Over the entire universe. Atas semua alam semesta ini. Everything comes under His authority now. Semuanya itu di bawah otoritasnya Tuhan ini sekarang. So repent. Jadi bertobatlah. Why? Kenapa? Because Jesus is Lord. Karena Yesus adalah Tuhan. He is the Son of God. Dia adalah anak Allah. He's exalted at the right hand of Dia God. sudah ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa. And He's holy. Dan dia kudus. And He's Dan righteous. dia benar. And He's eternal. Dan dia kekal. And He's alive. Dan dia hidup. And He commands all men everywhere to repent. Dan dia memerintahkan semua orang dimanapun untuk bertobat. Think about it in the Gospel of Luke. Coba saudara pikirkan di kitab Lukas. Remember when the wise men went to Him. Ingat pada waktu orang-orang Majus itu datang kepada bayi Yesus. Maybe it's in Matthew actually. Mungkin di Matius, kitab Matius. But remember when the wise men, they went to Herod and they said, we have heard the king of the Jews is born. Orang-orang Majus ini datang ke Raja Herodes dan kemudian orang Majus ini bilang kita dengar bahwa ada raja baru yang lahir. What was his reaction? Dan saudara ingat reaksinya si Raja Herodes? Oh yes. Dan kemudian Herodes bilang, oh iya. That's so good. Ya, kedengarannya bagus sekali gitu ya, si Herodes bilang gitu. Herodes The bilang king of the haleluya. Jews is born. Raja Yahudi sudah lahir. No. Tidak. He was afraid. Si Herodes itu takut. He was furious. Raja Herodes itu marah. He murdered hundreds of innocent babies. Dan akhirnya dia membunuh ratusan bayi-bayi. Because of one word. Oleh karena satu kata. Jesus, the King of the Jews, has been born. Yaitu Yesus, Raja Yahudi telah lahir. He became a violent murderer. Dan si Raja Herodes itu menjadi seorang yang pembunuh. Filled with hatred and anger. Dipenuhi oleh kemarahan, dipenuhi oleh kebencian. And terror. Dan teror. Why?
Kenapa? Because the Lord, the King of the Jews, has been born. Karena raja orang Yahudi itu telah lahir. Why does that make him so afraid? Kenapa itu membuat Raja Herodes begitu takut? Because it means that he is not Lord. Karena itu artinya bahwa Raja Herodes bukan Tuhan. If Jesus is Lord, Kalau Yesus adalah Tuhan, then he is not Lord. si Raja Herodes artinya bukan Tuhan. If Jesus is Lord, Kalau Yesus adalah Tuhan, there's one greater than him. artinya ada yang lebih besar daripada Raja Herodes. If Jesus is Lord, Kalau Yesus adalah Tuhan, the people will follow Jesus and not him. maka orang-orang akan mengikuti Yesus, bukan mengikuti Raja Herodes. If Jesus is Lord, Kalau Yesus adalah Tuhan, then he must humble himself, bow down and submit. maka Raja Herodes harus menundukkan diri, harus menyembah Yesus dan menundukkan diri pada Yesus. So he fought against it. Oleh karena itu Raja Herodes melawan itu. How do men respond when we declare Jesus is Lord? Apa reaksi manusia pada waktu kita mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan? In the exact same way. Bakalan sama seperti Raja Herodes How do berreaksi. they respond in the book of Acts? Apa responnya waktu Petrus berkhotbah di kitab para rasul itu? When they declare Jesus is Lord, Pada waktu mereka mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan, they're cut to the heart. itu menusuk hati mereka. Remember when Stephen preached the message to his persecutors? Ingat pada waktu Stefanus berkhotbah kepada orang-orang yang akan membunuh dia? You know the final word that got him killed? Saudara tahu kata terakhir yang diucapkan Stefanus yang membuat akhirnya dia dibunuh? The final word that got him killed was when he said, I see heaven open and the Son of Man sitting at the right hand of God. Kata terakhir dari Stefanus sebelum dia dirajam adalah dia bilang, saya melihat surga terbuka dan saya melihat anak manusia itu duduk di sebelah di sebelah arah kanan Bapa. You can see it in Acts 7:56. Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 7. 56. Acts 7:56, and he said, look, I see the heavens opened and the Son of God standing at the right hand of God. Ya, 7 ayat 56 lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. And look at the next verse, 57. Dan ayat selanjutnya lihat, They cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord, and they cast him out of the city and stoned him. maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Listen, this is the point of the gospel that brings us into conflict with all men everywhere. Jadi ingat, inilah poin yang akhirnya membuat kita berkonflik dengan semua manusia di mana-mana. Because Jesus is at war with all men everywhere. Karena Yesus sedang berperang dengan semua manusia di mana-mana. Because He is Lord, Karena Dia adalah Tuhan, He alone, Dia sendiri, and He will not accept anyone else in His place. dan Dia tidak akan menerima siapapun yang mau mengambil tempatnya Dia. And if you're not for Him, you're against Him. Kalau engkau tidak beserta dengan Yesus, berarti engkau akan melawan Yesus. If you're not His friend, you are His enemy. Kalau engkau bukan temannya, berarti engkau lawannya Dia. If you don't gather with Him, then you scatter. Kalau engkau tidak berkumpul bersama Dia, maka engkau tersesat. And this is the first point of the gospel. Dan ini adalah poin pertama daripada Injil. If you are saved, Kalau saudara sudah diselamatkan, you must have faced Jesus Christ as Lord. saudara harus berhadapan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. That means you must have faced His authority, Itu artinya saudara harus berhadapan dengan otoritasnya, His power, berhadapan dengan kekuasaannya, His truth, berhadapan dengan kebenarannya, His commandment, berhadapan dengan perintahnya to repent. untuk bertobat. And you must have submitted to Him as Lord Dan kau sudah harus menundukkan diri padanya sebagai Tuhan. in every area of life. Dalam seluruh aspek hidup saudara. If you are saved today, Kalau saudara sudah diselamatkan hari ini, the first step that took place in your life, hal pertama yang akan terjadi di dalam hidup saudara, or the first revelation the Lord gave to you, atau pewahyuan pertama yang Tuhan akan bukakan buat saudara, was that He is Lord. bahwa Dia adalah Tuhan. This is always the first revelation that He gives. Ini adalah pewahyuan pertama yang pasti yang dia akan bukakan buat saudara, It's of His great lordship, yaitu untuk menyatakan kebesaran ketuhanannya, His great power. kebesaran kuasanya. And when we preach the gospel to others, Dan pada waktu kita menyatakan Injil, memberitakan Injil pada orang lain, the first point we must preach poin pertama yang harus kita beritakan is that Jesus is Lord. bahwa Yesus adalah Tuhan.
We see in the Gospels how Jesus dealt with his own disciples. Kita lihat di kitab Injil di bagaimana Yesus berurusan dengan murid-muridnya sendiri. We see that he didn't show them everything all at once, did he? Kita lihat kan bahwa Yesus tidak menunjukkan pada murid-muridnya semuanya gitu ya. In fact, in Mark 1:15 it says, "Repent and believe the gospel." Bahkan tadi yang kita udah baca Markus 1:15 Yesus katakan bertobat dan percayalah pada Injil. You might have a question right there. Mungkin saudara bertanya-tanya di situ. What does he mean? What gospel? Maksudnya apa? Injil itu apa maksudnya ya? Because he hadn't died on the cross yet. Karena kan pada waktu itu Yesus belum mati di kayu salib. Oh, so we see the first point of the gospel is actually not the cross. Jadi poin pertama daripada Injil itu bukannya salib itu. The first point of the gospel is Jesus Christ is Lord. Jadi poin pertama daripada Injil itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. So even before the cross, the gospel was preached. Bahkan sebelum salib itu diberitakan, of course it was not completely fulfilled. Memang belum lengkap dinyatakan. It was not completely revealed. Belum lengkap dibuka. But it was the gospel. Tapi tetap Injil. It was the first step of the gospel. Itu adalah langkah pertama daripada Injil. It wasn't all clear. Memang belum semuanya jelas. They didn't have a full understanding. Mereka belum mempunyai pengertian yang lengkap. But one thing was clear. Tapi satu hal yang jelas, The kingdom of God is at hand. yaitu kerajaan Allah sudah dekat And Jesus is Lord. dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Repent and believe the good Jadi news. bertobat dan percayalah pada kabar baik itu. So we see how Jesus worked with his disciples. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus berurusan dengan murid-muridnya. They did not know about the cross. Jadi murid-muridnya itu tidak tahu mengenai salib. The first thing he revealed to them, in fact, was not the cross. Jadi apa yang Tuhan Yesus nyatakan pertama kali ke murid-muridnya bukan mengenai salib. He told them about it. Memang Yesus They didn't understand. menceritakan mengenai salib itu, tapi murid-murid tidak mengerti kan. But the first thing he revealed to them Tapi hal pertama yang dinyatakan pada murid-muridnya was who he is. yaitu siapa Yesus, itu You siapa dia. understand? Siapa dia. We're not taking away from the cross. Kita bukan mengambil itu daripada salib. The cross is the center, the heart of the whole gospel message. Memang salib itu adalah pusat daripada berita Injil ini. But the beginning is who Jesus is. Tapi yang awalnya adalah siapa Yesus. Who is he? Siapa Yesus? He is Lord. Dia Tuhan. And he showed this to his disciples Dan dia menunjukkan ini kepada murid-muridnya. when he cast out a legion of demons. Pada waktu dia mengusir setan-setan itu. Think about that. Coba saudara pikirkan. Have you cast out one demon? Apakah saudara pernah mengusir satu setan? Probably most of us here have not even cast out one demon. Mungkin ada saudara yang belum pernah mengusir satu setan pun. I've at least cast out one or two in my life. Saya mungkin baru 1 atau 2 setan doang loh, But saudara. a few months ago, near our church, a girl got demon possessed, a Muslim girl, and they asked me to go over and pray. Pada waktu itu beberapa bulan lalu ada di dekat gereja kita ada satu anak perempuan Muslim yang masuk kerasukan dan mereka panggil saya untuk berdoa. And so I prayed, Dan kemudian saya berdoa and she's. dan dia begitu-begitu. And of course, the Muslims also prayed at the same time. Dan ya tentu para yang Muslim lain juga berdoa pada saat itu. But anyway, she didn't get free. Tapi dia tetap tidak dibebaskan. At least not by me. Ya paling nggak oleh saya. They said later the Muslim, was able to cast the demon out. I don't know how that works, but Ya, tapi kemudian saya dengar katanya orang lain bilang ya Muslim yang lain bisa mengusir setannya ya. but actually I stopped because I said, listen, you have to choose. Either I'm going to pray or the Muslim's going to pray, but not both. Tapi kemudian saya bilang kepada mereka, saya bilang kamu mesti milih mau saya yang berdoa atau orang Muslim itu berdoa. Kamu nggak bisa dua-duanya berdoa. And they were silent, Dan mereka terdiam so I knew what that meant. dan saya tahu itu artinya. So I left. Kemudian saya pergi. But the point is that think about this. Jesus cast out a legion of demons. Jadi saudara coba pikirkan bahwa Yesus itu mengusir legion setan, sepasukan setan. And if I remember correctly, I believe that's 10,000. Kalau nggak salah satu legion itu artinya ada 10.000 pasukan.
Satu legion itu terdiri dari 10,000. 10.000 pasukan. Jadi 10.000 setan. Nobody could even take chains and tie this man down. Dan saudara bisa bayangkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengikat segitu banyak pasukan. It's not a small matter. Itu bukan hal yang kecil. This is a true story. Ini adalah hal yang benar, cerita yang And it benar. shows that Jesus' power was so great Dan itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu begitu besar. that he just almost casually says, "Go out and 10,000 demons leave." Karena dia dengan gampangnya ngomong, pergi. Dan akhirnya 10.000 setan itu pergi. How can this be? Bagaimana itu bisa terjadi? In fact, we shouldn't even so much blame the people when they saw it. They asked Jesus to leave. They were so afraid. Dan bahkan maka itu kita nggak heran ya kalau ternyata orang-orang yang melihat kejadian itu How can any man do this? mereka meminta Yesus yang pergi karena mereka sampai bingung bagaimana satu orang manusia bisa melakukan seperti itu. Think about it. Coba saudara pikirkan hal itu. If you saw it, you very likely would also be afraid. Karena kalau saudara ada di situ dan melihat itu, mungkin saudara juga akan takut juga. I don't think they understood what it meant. Dan saya nggak pikir Their orang-orang minds. di waktu yang melihat itu mengerti di dalam pikiran mereka apa yang terjadi. But something in their hearts must have said, "This is the Lord." Dan pasti saya percaya di dalam hati mereka ada suara kecil di hati mereka bilang bahwa ini Tuhan ini. And we see this again and again throughout the Gospels. Dan kita melihat berkali-kali di Injil itu kisah seperti itu. We see it when we're so used to hearing it, it almost loses its meaning. Karena kita udah begitu sering dengar, jadi lama-lama jadi kehilangan artinya. But listen, Jesus walked on water. Yesus itu berjalan di atas air. After preaching, he went on the mountain to pray. Setelah berkhotbah, dia pergi ke atas gunung untuk berdoa. He sent his disciples to cross the lake. Dan dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang danau itu. And about the middle of the night, they're way out there somewhere, and he goes walking on the water. Dan kemudian di tengah-tengah malam, murid-muridnya udah bersama perahunya udah di tengah-tengah danau dan kemudian Yesus datang berjalan di atas air menemani mereka. That lake is about 150 feet deep. Mungkin tingginya dalamnya itu danau itu sekitar 150 kaki. 150 feet, and Jesus he walked on water. Dan Yesus berjalan di atas air. Why were they so afraid when they saw it? We see it, we laugh. Oh, Mungkin kenapa mereka begitu takut? Tapi kalau kita lihat kita tertawa. Oh, bisa ya begitu ya. listen, if you saw it, you would also be afraid. Dan dengar saudara, kalau saudara sendiri pun yang melihat hal itu, saudara pasti akan ketakutan juga. If you saw it in real life with your own eyes, you would be terrified. Kalau saudara melihat sendiri dengan mata saudara, pasti saudara pun akan ketakutan. And you would say, "This is the Lord." Dan saudara pasti akan bilang bahwa ini adalah benar Tuhan. That's why they said, "Who is this?" Maka itu mereka murid-muridnya bilang, ini siapa orang ini? Remember when they were in the storm? Ingat waktu mereka lagi dalam badai? We've almost turned it into a children's story. Dan yang biasa kita dengar di cerita-cerita anak-anak. Oh, look, they're afraid, and Jesus is asleep in the boat. Ya kita bilang ya, kita ceritakan anak, kita bilang ya mereka ketakutan dan Yesus cuma tidur di dalam kapal itu. No, this is not a children's story. Ini bukan cerita anak-anak, saudara. This is a story for grown men. Ini cerita untuk orang-orang dewasa. When they woke Jesus up, Pada waktu murid-muridnya membangunkan Yesus, he called them, "You of little faith." Yesus bilang murid-muridnya, kamu imannya kecil ya. He spoke a few words, Dan Yesus cuma ngomong beberapa kata aja. and the wind stopped, Dan badai itu berhenti, and the waves calmed. dan ombak itu tenang, menjadi tenang. Who can command the wind? Siapa yang bisa memerintah angin? Who speaks to the waves and they obey him? Siapa yang memerintah, yang berbicara kepada ombak dan ombak-ombak itu mentaatinya? This is the Lord. Inilah Tuhan. This is a confrontation. Dan ini adalah konfrontasi. Jesus is revealing himself. Yesus menyatakan dirinya sendiri. He's revealing his authority, Yesus menyatakan otoritasnya, his power, menyatakan kuasanya, his kingdom. menyatakan kerajaannya. And
He's causing his disciples to be terrified. Dan itu menyebabkan murid-muridnya menjadi takut. And we should be Dan terrified. memang kita harus takut. If you've never been terrified in the presence of the Lord, Kalau saudara tidak pernah takut dalam hadirat Tuhan, I question if you even know Him. saya mempertanyakan apakah saudara bahkan mengenal Tuhan. When Paul preached the gospel to Agrippa, Pada waktu Paulus menyatakan Injil berkhotbah kepada Raja Agripa, the Bible says that he trembled. di Alkitab katakan bahwa Raja Agripa itu bergetar. He trembled. Dia dia takutan, bergetar. In the fear of the Lord, he was shaking with fear. Iya, dia ketakutan. Saking ketakutannya dia sampai bergetar, bergoyang. Kenapa? Because Jesus is Lord. Karena Yesus adalah Tuhan. That means that has a direct relationship with his life. Dan itu artinya mempunyai hubungan langsung dengan hidupnya, Even with his very thoughts. bahkan dengan pikirannya. What he did from the time he was small, Pada waktu yang dia dari kecil all the way up to that very day, sampai dengan hari itu, sampai hari itu dia hidup. to that very moment. Pada saat itu Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. He's alive. Dia hidup. He's at the right hand of Dia God. ada di sebelah kanan Allah Bapa. He is sovereign. Dan dia berdaulat. And he commands all men everywhere to Dan repent. dia memerintahkan ke semua manusia untuk bertobat. There's many other miracles Jesus did. Ada banyak mujizat-mujizat lain yang yang Yesus lakukan. He fed the 5,000. Dia memberi makan 5.000 orang. You can't do that. Saudara tidak bisa melakukan hal itu. You can't do a magic trick and make that happen. Saudara tidak bisa membuat sulap dan membuat itu terjadi. He raised people from the dead. Yesus membangkitkan orang mati. He raised them Yesus membangkitkan mereka back to life. menjadi hidup. And the people were afraid Dan orang-orang itu menjadi takut. because he's revealing his glory. Karena Yesus menyatakan kemuliaannya. He's revealing his lordship, Yesus menyatakan ketuhanannya. his power and authority. Dan dia menyatakan juga kekuasaannya dan otoritasnya. That's why that psalm that we read is so important. Itulah kenapa Mazmur yang kita baca tadi itu sangat penting. It's what we call a messianic psalm. Itulah yang kita sebut sebagai Mazmur Mesianik. It's the most quoted psalm in the whole New Testament. Itu adalah Mazmur yang paling sering dikutip And di Perjanjian Baru. And it's the one that declares that he is Lord. Karena Mazmur itu menyatakan, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Now, in this psalm, there's a second part as well. Dan waktu kita balik lagi ke Mazmur tadi, itu ada bagian keduanya. Verse 3 to 4. Ayat 3 dan 4. We already looked at the first part, the first 1 and 2. Kita sudah baca di ayat 1 dan 2 ini, kita sudah melihat ayat 1 dan 2-nya. And the second part says, your people shall be volunteers in the day of your power, and the beauties of holiness from the womb of the morning. You have the dew of your youth. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Kemudian ayat 3 dan 4-nya di Mazmur 110 balik lagi. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. This is the second part of the gospel. Ini adalah bagian kedua daripada Injil. The Lord came as king, Bahwa Tuhan itu datang sebagai raja and he came as priest. dan dia datang sebagai imam. But before I move on to the second point, though, I do want to say a little bit more Sebelum saya masuk ke poin kedua, saya mau mengatakan beberapa hal lagi about the kingdom of God mengenai kerajaan Allah, and about the lordship of Jesus Christ. mengenai ketuhanan Yesus Kristus itu. Now, I don't know how you feel right now in your life personally. Saya nggak tahu bagaimana saudara merasakannya di kehidupan saudara saat ini secara pribadi. I don't know how you feel in your church corporately. Dan saya juga tidak tahu bagaimana saudara merasakannya di gereja ini secara keseluruhan. I don't know how you feel in your life on a daily basis. Dan saya juga nggak tahu bagaimana saudara merasakannya sehari-hari saudara. But I want to tell you one thing. Tapi saya mau mengatakan satu hal. There is a kingdom, Ada kerajaan. and it has come. Dan kerajaan itu sudah datang. That kingdom is now. Dan kerajaan itu sekarang. And there is a Lord. Dan ada Tuhan.
And his name is Jesus. dan namanya Yesus. And he has authority over heaven and earth. Dan dia mempunyai otoritas atas surga dan bumi. And these things may seem a million miles from you. Dan mungkin kelihatannya begitu jauhnya dari saudara hal ini. You may feel dry and barren. Mungkin saudara merasa kering dan tidak merasakan apa-apa. You may feel weak, Mungkin saudara merasa lemah lonely, atau kesepian discouraged. atau sedang kecewa gitu ya. The things in this book maybe don't even seem very real to you. Buku-buku di hal-hal dalam Alkitab ini mungkin kelihatannya tidak nyata buat saudara. But I want to tell you, your feeling Tapi saya bilang kepada saudara, perasaan saudara and your experience dan pengalaman saudara and your perception dan persepsi saudara has absolutely nothing to do with the truth. tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Jesus Christ is Lord Yesus Kristus adalah Tuhan right now. saat ini juga. His kingdom is at hand Kerajaannya sudah dekat right now. saat ini juga. And that means there's a confrontation Dan itu artinya ada konfrontasi with every man, dengan semua orang, every woman, dengan setiap every wanita, child. setiap anak-anak. And if you've not been confronted, Kalau saudara belum pernah dikonfrontasikan, you're in rebellion artinya saudara ada dalam pemberontakan because Jesus is Lord. karena Yesus Kristus adalah Tuhan The kingdom is here. dan kerajaan itu ada di sini. We must not forget this. Kita jangan sampai lupa ini. This is truth. Ini kebenaran. It already happened 2,000 years ago. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu It hasn't changed. dan tidak berubah, It doesn't fade away. tidak menghilang, It doesn't get old. tidak menjadi tua, It doesn't change. tidak berubah, It doesn't get tired. tidak menjadi lemah. It doesn't fade. Itu tidak Or pass away. memudar atau akan The light doesn't grow dimmer. lampu itu tidak menjadi lebih gelap. God have mercy on us Tuhan berbelas kasihanlah pada kami. and open the eyes of our hearts Biarlah Tuhan membuka mata hati kita and the eyes of our dan understanding buka pengertian kita so we can see the kingdom, supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. because the kingdom of God is at hand Karena kerajaan Allah sudah dekat. now, Sekarang, in this di moment, saat ini, in this very hour, di saat ini, di waktu ini, and in this very place. dan di tempat ini, Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Face it. Hadapi, saudara. Deal with it. Berurusan dengan itu, saudara. Let it break you. Biarlah itu menghancurkan saudara. Let it shake you. Biarlah itu menggoyangkan saudara. Let it terrify you. Biarlah itu menakutkan saudara. Let it transform you. Biarlah itu mentransformasikan saudara. Psalm 2. Ke Mazmur 2 From verse 1, why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of iron. You shall dash them to pieces like a potter's vessel. Now therefore be wise, O kings. Be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way. When his wrath is kindled but a little, blessed are all those who put their trust in him. Dari Mazmur 2, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang mendurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya.
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. You see what this is saying? Saudara baca yang dikatakan, Jesus is Lord. bahwa Yesus adalah Tuhan. Submit. Jadi tunduklah, Obey. taatlah, Bow down. sembahlah, Worship. sembah, Kiss His feet. cium kakinya. He's Lord. Dia Tuhan. Don't fight against Him. Jangan melawan dia. Don't resist Him. Jangan melawan dia. Worship Him. Sembah dia. Serve the Lord with fear Melayani Tuhan dengan takut and rejoice with trembling. dan bersukacita. Kiss the Son, Ciumlah anak itu, lest He be angry and you perish in the way. dan supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. This is all referring to the first point of the gospel. Ini semua menunjukkan, berbicara mengenai poin pertama daripada Injil itu. Jesus is Lord. Bahwa Yesus adalah Tuhan. First point in our own lives. Poin pertama dalam hidup kita. The first point in salvation. Poin pertama dari keselamatan. The first point in preaching to others. Poin pertama dari kita menyatakan Injil pada orang lain. The first point when Jesus that He shared with His own disciples. Dan ini adalah poin pertama yang Yesus beritakan kepada murid-muridnya. Romans 10:9 says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Di Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. In the order of salvation, Dalam urutan keselamatan, the first point poin pertama is that Jesus is Lord. bahwa Yesus adalah Tuhan. If you are saved, Kalau saudara sudah diselamatkan, if anyone will be saved, atau siapapun yang akan diselamatkan, the first point poin pertama is the confession Jesus Christ yaitu is mengaku Lord. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. This confession, of course, is not just making noises with your lips. Tentu pengakuan ini bukan cuma untuk di bibir aja, saudara. It's an acknowledgement. Itu suatu pengakuan, It's a recognition. suatu Submission. suatu penundukan, suatu penyerahan, A repentance. suatu pertobatan. That's why whenever they declare that Jesus is Lord, they always say after that, so repent. Oleh karena itu setiap kali mereka bilang, kalau mereka mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian mereka akan bilang, tapi besok kamu harus bertobat. Confess with your mouth. Akuilah dengan mulutmu, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Second point, Poin kedua, that He is a priest forever according to the order of Melchizedek. yaitu dia adalah imam menurut Melkisedek. Now, do we see who Jesus is? Kita udah melihat Yesus itu siapa? Do you have a picture in your mind now after all those verses that we looked at of who He Jadi is? saudara punya bayangan Yesus itu seperti apa setelah kita membaca ayat-ayat tadi itu? That He is the Lord. Bahwa dia adalah Tuhan, Okay? That He is mighty. bahwa dia itu adalah luar biasa, That He is sovereign. dia berdaulat, That He is holy. dan dia kudus, Omniscient. Omniscient means knows all things. dia mengetahui semuanya. And now think about this. I want to explain the gospel with this in mind. Jadi saya mau saudara untuk menjelaskan Injil dengan hal ini di pikiran saudara. Now, the first point of the gospel causes us to fear. Poin pertama daripada Injil itu membuat kita menjadi takut, It causes us to tremble. membuat kita menjadi gemetar. It causes us to say, what must I do to be saved? Kita mestinya akan bilang bahwa
apa yang harus aku lakukan supaya diselamatkan. Now think about who this is. Dan coba pikirkan, bayangkan siapa ini? Who Jesus Christ is. Siapa Yesus ini? How perfect and holy. Betapa sempurna dan betapa kudusnya dia. He's the eternal Son of God. Dia adalah anak kekal, anak Allah yang kekal. The creator of the universe. Dia adalah pencipta alam semesta. All power is in his hands. Semua kuasa ada di dalam tangannya. All authority. Semua otoritas ada di tangannya. And now think about the Gospel of Mark. Dan coba saudara bayangkan mengenai Injil Markus tadi. Think about the end of the Gospel of Mark. Dan coba lihat akhir daripada Injil Markus tadi. How does it end? Bagaimana akhirnya? Jesus goes to the cross. Itu Yesus naik ke salib. Now, and he rises from the dead. Dan kemudian dia mati dan kemudian bangkit. And the gospel just ends. Dan Injil itu selesai. It doesn't explain it. Tidak dijelaskan lagi apa-apa. It doesn't give theology about it. Tidak ada teologinya lagi. It doesn't talk about justification by faith. Tidak bicara mengenai pembenaran melalui iman. It doesn't talk about the blood propitiation. Tidak bicara mengenai pengorbanan darah itu. It doesn't talk about the satisfaction of God's wrath. Tidak berbicara mengenai memuaskan amarah Tuhan. It just presents what happened. Jadi Injil Markus itu cuma mempresentasikan apa yang terjadi. And then it ends. Dan kemudian berakhir gitu aja. So what we need to do is we need to go in and make it understand what's happening. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu masuk ke dalam situ dan mengerti apa yang terjadi. When we look at it now, we know who Jesus is. Pada waktu kita melihatnya sekarang, kita sudah tahu siapa Yesus. When it was actually happening, nobody knew really who he was. Tapi pada waktu kejadian Yesus itu terjadi, tidak ada yang tahu siapa Yesus. They had a partial revelation we just talked about, but not the full understanding. Mereka baru pewahyuan yang dibukakan pada mereka itu baru sebagian, tapi mereka belum mempunyai pengertian yang lengkap. When we understand that this is Jesus, the Son of God, Kalau kita sudah mengerti bahwa Yesus ini adalah anak Allah, the Lord and the King, Tuhan dan Raja, and then we understand that He allowed Himself to be arrested, dan kemudian kita mengerti bahwa dia membiarkan dirinya, mengizinkan dirinya untuk ditangkap, to be falsely accused. dan membiarkan dirinya untuk dituduh palsu, He did not defend Himself dan dia tidak membela dirinya at sama sekali. all. Sama sekali. And at the very point where He knew they would condemn Him, that was the one point that He answered. Dan kemudian akhirnya dia dihukum dan tidak ada satupun yang dibalas, dijawab sama dia. They asked, "Are you the Son of the Blessed?" He said, "I am. And you will see the Son of Man coming in power." Dan kemudian pada waktu mereka menanyakan apakah kamu anak Allah, mereka bilang, "Iya, saya." So he made the good confession of who he was. Jadi Yesus itu sudah menyatakan, mengaku dia itu siapa. And for this he was declared guilty. Dan karena itu dia dinyatakan bersalah. And this became their accusation for murder. Dan itu menjadi tuduhan mereka untuk membunuh Yesus. But think about this. After this accusation, the way that they treated him. Dan coba saudara bayangkan sesudah tuduhan itu dan bagaimana mereka sudah tuduhan itu, bagaimana mereka memperlakukan Yesus. The things that they did to him. Nah, hal yang mereka lakukan pada Yesus. And nailing him to a cross. Dan kemudian menyalibkan Yesus di kayu salib. Naked. Telanjang. Bleeding. Berdarah-darah. And dying. Dan mati. With a crown of thorns on his head. Dengan mahkota duri itu di kepalanya. Think about who he is. Saudara pikirkan siapa dia? This cannot be. Tidak mungkin rasanya. It cannot be. Tidak mungkin. It cannot be Tidak mungkin. that this one, Ini orangnya. this
Son of God, Ini anak Allah, this King and ini Lord. Tuhan dan Raja. It cannot be that he is condemned. Tidak mungkin dia dihukum. It cannot be that he is treated like this by men, Tidak mungkin dia diperlakukan oleh manusia seperti itu. by sinful, evil men, Diperlakukan seperti itu oleh orang-orang berdosa, orang-orang jahat itu. crucified on a cross Disalibkan di kayu salib and died. dan mati. How can this be? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? There must be something to this. Ada sesuatu dengan ini. When you understand who he is, Pada waktu saudara mengerti siapa dia, when you understand that he is Lord, bahwa dia adalah Tuhan, and then you understand that he suffered, bled, and died, dan saudara mengerti dia sudah menderita dan mati, then you can truly know the gospel. dan saudara akan benar-benar bisa mengerti Injil itu. This is the Lord Ini Tuhan who saves. yang menyelamatkan. This is the Lord Inilah Tuhan who is King yang Raja, and is High Priest. dan dia juga imam besar. And as Hebrews says in chapter 10, Seperti yang dikatakan di kitab Ibrani 10 in verse 11 to 14, ayat 11 dan 14. and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God. From that time, waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. 11 to 14. Ibrani 10, 11, 14. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. How do we know that we can be saved? Bagaimana kita tahu bahwa kita bisa diselamatkan? Because Jesus is Lord. Karena Yesus adalah Tuhan. And Jesus offered himself. Dan Yesus mengorbankan dirinya sendiri. One sacrifice for sins. Satu pengorbanan untuk dosa. One sacrifice for sins forever. Satu pengorbanan untuk dosa untuk selamanya. Do you know who he is? Saudara tahu siapa dia? He sacrificed himself. Dia mengorbankan dirinya sendiri. He gave his perfection. Dia menyerahkan kesempurnaannya. He gave his purity. Dia menyerahkan kemurniannya, His holiness. kekudusannya, His righteousness. kebenarannya. He is eternal. Dia kekal. He is the Son of God. Dia anak Allah. One sacrifice for sins is enough forever. Satu korban untuk dosa cukup untuk selama-lamanya. And we see here in this verse the perfect joining of these two offices. Jadi saudara bisa lihat di ayat yang kita baca itu adalah suatu penggabungan dua Berfungsi. dua fungsi yang begitu indahnya. King, Raja, Lord, Tuhan, and priest. dan satu sisi lagi imam. You see that Jesus is the Lord who saves. Dan di sini saudara bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. He is the Lord who saves. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Oftentimes we've reversed the order. Kadang-kadang kita kebalik urutannya. We focus that he's the Savior. Kita fokusnya bahwa Yesus cuma fokus bahwa Yesus adalah juru selamat. It sounds so nice to say he's a Savior. Begitu kedengarannya enak ya, saudara bilang Yesus adalah juru selamat. And he is the Savior. Dan tapi memang He's dia the juru only selamat. Savior. Dia satu-satunya juru selamat. But he is firstly and foremost the Lord. Tapi yang paling utama dan yang pertama adalah dia adalah Tuhan. He's the Lord who Dia Tuhan saves. yang menyelamatkan. You know, in the book of Acts,
Saudara tahu di kitab Kisah Para Rasul itu It uses the word Lord about 110 times. menggunakan kata Tuhan itu mungkin ada 110 kali. And I only found the word Savior twice. Dan saya hanya menemukan kata juru selamat 2 kali. We're not denying He's the Savior. Kita tidak menyangkal dia juru selamat. He's the only Savior. Dia satu-satunya juru selamat. But the focus, Tapi fokusnya the emphasis, dan penekanannya, is that He is the Lord. dia adalah Tuhan. But He is the Lord that saves. Tapi dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. This is the gospel Dan inilah Injil. that we confess with our mouths that Jesus Christ is Lord. Yang dimana kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. That's the first step. Itu langkah pertama. It must happen, Itu harus terjadi. or you cannot be saved. Atau saudara tidak bisa diselamatkan. And you must proclaim this to other people, Dan saudara juga harus memproklamasikan kepada orang lain. or they cannot be saved. Atau mereka juga tidak bisa diselamatkan. But this in itself, or this alone, is also not sufficient. Tapi itu sendiri juga nggak cukup, saudara. He's not just the Lord, Dia tidak hanya Tuhan. He's the Savior. Dia adalah juru selamat. He's not only King, Dia tidak hanya raja. He's the great high priest Dia juga adalah imam besar itu. who offered Himself. Yang menyerahkan, mengorbankan tubuhnya untuk kita. My only hope to stand before God Satu-satunya pengharapan saya untuk berdiri di hadapan Tuhan is the gospel. adalah Injil. This point of the gospel, Ini menuju pada Injil. that Jesus gave Himself for me. Bahwa Yesus menyerahkan hidupnya buat saya. That by faith in His blood I am justified freely Dengan iman dalam darahnya bahwa saya dibenarkan. and granted the gift of eternal life. Dan diberikan hadiah hidup kekal itu. Outside of this, I have no hope. Di luar dia tidak ada pengharapan. I will go to hell Saya akan pergi ke neraka because I am a sinner karena saya seorang pendosa and Jesus is Lord. dan Yesus adalah Tuhan. What is your hope in? Jadi di mana pengharapan saudara itu? We must know Him as Lord, Kita harus mengenal Dia sebagai Tuhan, but we also must know Him as Savior. tapi kita juga harus mengenal Dia sebagai juru selamat. The recognition of Jesus as Lord does two things. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan itu mempunyai dampak 2 hal. It leads us to repent and change, Dan itu akan menuntun kita kepada pertobatan dan perubahan, and it leads us to despair dan akan menuntun kita kepada keputusasaan. and to cry out, Dan akhirnya kita akan berseru, "What must I do to be saved?" apa yang harus kita lakukan? Saya lakukan untuk selamat. Believe on the Lord Jesus Christ, Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. and you and your whole house will be saved. Maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Did you get that? Saudara mengerti itu? Believe on the Lord Jesus Christ, Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. and you and your whole house will be saved. Maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. See, the acknowledgement of Him as Lord is absolutely necessary, Jadi pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sangat penting. and it is the first step. Dan itu langkah pertama. But the second step Tapi langkah kedua, is the one that assures my soul of eternal life. bahwa meyakinkan jiwa saya itu untuk mempunyai hidup yang kekal. That I believe the gospel. Bahwa saya mempercayai Injil. Jesus is the Lord and the Savior. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Jesus is the perfect one Yesus adalah yang sempurna, who gave Himself yang menyerahkan dirinya in such a way dengan seperti itu. it's almost sinful to talk about Bahkan seakan-akan menjadi sesuatu yang berdosa untuk menceritakan, because it's so holy karena begitu kudus and we can never describe it properly. dan kita tidak akan pernah bisa untuk menggambarkan Yesus dengan sempurna. Do you understand that? Dan saudara mengerti These things that we say so casually with our lips kata-kata yang begitu gampangnya kita ngomong ini, are things that angels are terrified to look into. tapi para malaikat itu begitu takut untuk melihatnya. We casually say, "Oh yes, Jesus died on the cross. Kita begitu gampangnya bilang, oh ya Yesus mati di kayu salib, Jesus died on the cross for your sins."
Ya, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Have you thought about what that means? Saudara pernah pikirin apa yang itu artinya apa? Do you know who this is? Saudara tahu siapa dia? This is the Lord. Dia adalah Tuhan. It's absolutely true. Itu benar-benar benar. It's gloriously true. Itu sangat-sangat kebenaran yang memuliakan. We also must not shrink back and be afraid, Kita juga jangan sampai mundur dan jadi takut, but we must come tapi kita harus datang and let Jesus be the anchor of our souls. dan membiarkan Yesus menjadi jangkar buat jiwa kita. He is the Lord, Dia adalah Tuhan and He's the Savior. dan Dia adalah juru selamat. He's the King, Dia raja and He is the priest. dan Dia adalah imam itu. Confess with your mouth the Lord Jesus, Akui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan and believe in your heart dan percaya dalam hatimu that God has raised Him from the dead. bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati. In other words, Dengan kata lain, believe that God crucified His Son and raised Him from the dead for your sins. dengan kata lain percaya bahwa Tuhan menyalibkan anaknya dan membangkitkan anaknya untuk menyelamatkan dosa saudara. Believe that He is the Lamb of God who took away the sins of the world, Percayalah bahwa Dia adalah anak domba yang mengambil dosa manusia itu. and you will be saved. Maka saudara akan diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh Lord God, let us come before you this morning with fear and trembling. Ya Tuhan, mari kami datang padamu pagi ini dengan takut dan dengan bergemetar Tuhan. Let us be touched by your grace, oh God, Tuhan, biarlah kami dijamah oleh anugerah-Mu Tuhan. that we can rejoice in your mercy. Bahwa kami bisa bersukacita dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Oh Lord, confront areas of our life Tuhan, biarlah Engkau mengkonfrontasi setiap area-area dalam hidup kami. that we would be totally submitted to Jesus Christ as the Lord. Supaya kami benar-benar menundukkan, menyerahkan hidup kami kepada Yesus Kristus. Turn us from our sins, Lord, Tuhan, biarlah kami bisa pergi dari dosa kami, from our self-righteousness, dari kebenaran diri kami sendiri, from our arrogance, dari arogansi kami Tuhan, our pride, dari kesombongan kami, our lust, dari nafsu kami, our greed, dari kerakusan kami, our laziness, dari kemalasan kami, and especially dan terutama our unbelief. dari ketidakpercayaan kami, Our unbelief and ketidakpercayaan doubt. kami dan keraguan kami, That we doubt you. bahwa kami meragukan Kau, That we question bahwa you. kami mempertanyakan Kau, That we don't trust you. bahwa kami tidak percaya padamu. Oh Lord, have mercy on us. Ya Tuhan, berbelas kasihan kepada kami. Turn us to you today Tuhan, kiranya Engkau bawa kami dekat padamu Tuhan, as our great high priest sebagai Engkau, karena Engkau lah imam besar itu who has offered himself yang sudah mengorbankan dirinya one time, sekali eternally, untuk selama-lamanya sufficiently, dan cukup that we may come. supaya kami bisa datang. Let us come Tuhan, biarkan kami datang. boldly Tuhan, biarkan kami bisa datang before the throne of di grace, hadapan tahta anugerah-Mu, that we may receive mercy in our time of need. supaya kami bisa mendapatkan belas kasihan di waktu yang kami butuhkan. I pray for this church. Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini. I pray that you would invigorate, Tuhan, biarlah Engkau akan you would revive. Engkau akan membangkitkan gereja ini. I pray, Lord God, that you would cause them to tremble in their hearts, Tuhan, biar Engkau menyebabkan jemaat-Mu di sini untuk bergemetar dalam hati mereka with fear and rejoicing, dengan takut dan dengan sukacita, with hope dengan pengharapan, and joy. dengan sukacita. Lord Jesus, that you would be nearer today than you ever were before Tuhan Yesus, Engkau dekat dulu dan maupun sekarang Tuhan. in each one of our Dan lives. tiap-tiap kami di sini, You promised us. Engkau berjanji pada kami. Oh Lord, you've promised us. Dan Engkau berjanji pada kami, Draw near to me, bahwa kami mendekat padamu Tuhan. and I will draw near to you. Maka bahwa bagi kami mendekat padamu, maka Engkau akan mendekat pada kami. Lord, how often we complain at your distance, Tuhan, banyak kali kami komplain, Tuhan, kami mengeluh bahwa Engkau jauh. but how often we overlook that we have not drawn near. Tuhan, tapi kadang-kadang kami menganggap remeh dan kami tidak membawa diri kami mendekat padamu. Have mercy on us, Tuhan, Lord. berbelas kasihanlah pada kami. Help us, oh Tuhan, Lord. tolong kami Tuhan. Draw near to Tuhan, us.
bawalah dirimu mendekat pada kami. as we draw near to you. Supaya sewaktu kami juga mendekat diri kami padamu. And stir up our faith. Tuhan, biar Engkau menggerakkan iman kami. And watch over your sheep. Tuhan, biar Engkau yang menjaga domba-dombamu. And Tuhan, keep us, Lord, Tuhan menjaga kami Tuhan. in your hands, Dalam tanganmu, in your presence, dalam hadiratmu, in your love, dalam kasihmu, in your will, dalam kehendakmu. that your kingdom may come Dan biarlah kerajaanmu dekat. and your will be Dan done biarlah kehendakmu yang terjadi Tuhan. on earth as it is in heaven. Di bumi seperti di surga Tuhan. Lord, give us this day our daily bread. Tuhan, berikan kami pada hari ini makanan kami Tuhan. Give us the fullness of the Holy Spirit. Berikan kami kepenuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Fill us. Tuhan, penuhi kami. Baptize us Tuhan, baptislah kami with your Tuhan, Spirit and dengan power. Roh-Mu dan kuasa-Mu. Lord, Oh Tuhan, let fresh waves of your Spirit come upon Tuhan, us. biarlah ada angin ombak angin Roh Kudus-Mu Tuhan. Lord, let mengalami the kami. fire of the Holy Spirit come upon Api Roh us. Kudus-Mu Tuhan datang pada kami Tuhan. Like on the day of Pentecost. Pada hari Pentakosta Tuhan. Fill us Tuhan, penuhi kami up. Tuhan, penuhi We kami need Tuhan. you, Lord. Tuhan, kami butuh Engkau. We Tuhan. need your Kami butuh power. Engkau, kami butuh We kuasa-Mu, need Tuhan. your presence. Kami butuh hadirat-Mu, We need Tuhan. your fire. Kami butuh We need your api-Mu, zeal, Tuhan. your Kami butuh- strength. Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Oh God, we need the zeal of the Lord of hosts to consume Tuhan, us. biarlah api-Mu menguasai kami Tuhan Yesus. We need our hearts to be set on Tuhan, fire. biarlah hati kami dibangkitkan Tuhan Yesus. Oh, stir us Tuhan, up. goyanglah kami Tuhan. Shake Gerakan kami Tuhan. us. Tuhan, gerakan kami. Oh Lord, cleanse us. Holy Spirit, come to us. Come to us today, Lord. Breathe upon us. Breathe upon us. Breathe upon us. The breath of life. Nafas hidupmu Tuhan. Oh Lord, let us not be Tuhan, janganlah kami weary. menjadi capek Tuhan. Let us exalt you as Lord. Biarlah kami meninggikan Kau sebagai Tuhan. As Lord. Sebagai Tuhan. I want to read a verse that I feel in my heart to encourage us in Hebrews chapter 12. Saya akan baca Alkitab yang ayat ini akan menguatkan kita di Ibrani 12. And I want to encourage you guys with this in your own personal walk spiritually. Saya akan menguatkan saudara melalui ayat ini dalam perjalanan dalam kehidupan pribadi saudara As well as corporately as your church. sebagai satu gereja. In Hebrews chapter 12, Dalam Ibrani 12 verse 1. ayat 1. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. It's your time to run. Ini adalah waktu saudara untuk lari, It's not your time to slow down. bukan waktu untuk melambat, It's not your time to back off. bukan waktu untuk mundur, It's your time to run. tapi waktu untuk lari. The baton has been passed on. Tongkat itu sudah diserah terimakan And you are supposed to run. dan saudara mestinya berlari. Do not drop what the Lord has entrusted to you. Jangan sampai jatuh apa yang Tuhan telah percayakan pada saudara. Run! Lari, Run! lari, Run! lari, Run! lari. Don't grow weary in well-doing. Jangan menjadi capek dan lelah dan nyaman. For you will reap a harvest. Karena saudara akan menuai tuayan. If you do not give up, you will reap a harvest. Kalau saudara tidak menyerah, saudara akan
menuai in due time. pada waktunya. But you must run. Jadi saudara harus berlari. Run. Berlari. Start running. If you've not been running, it's time to get up and start running. Kalau saudara belum berlari, berdirilah dan lari. If you've gotten tired and weary, Kalau saudara menjadi capek, it's time to strip away those weights and those sins that will hold you back. waktunya untuk meninggalkan semua beban dan dosa yang menahan saudara untuk bisa berlari. And look unto Jesus, Dan melihat pada Yesus the author and the finisher of our faith, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita pada kesempurnaan. who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Look at Jesus. Lihatlah pada Yesus. Look at what he's done. Lihatlah apa yang sudah dilakukan. Look at where he is. Lihatlah di mana dia sekarang And follow him. dan ikuti dia. Be encouraged. Saudara dikuatkan. It's time to run. Inilah waktunya untuk lari. Amen. Amin. God bless you guys. Tuhan berkati.